Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah, kalau bicara akhlak Bapak Ibu, ternyata implementasi akhlak pertama itu adalah kepada orang yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan bapak-bapak siapa? Bukan ibu-ibu, istri ya Pak. Ibu-ibu mah banyak amat gitu ya. Istri itu yang paling dekat dengan kita. Makanya orang yang paling berakhlak itu adalah orang yang paling berakhlak sama istrinya. Kan Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya bukan yang paling tekun sholatnya, Pak. Orang mukmin yang paling sempurna sholatnya, paling sempurna imannya bukan yang paling rajin tahajudnya dikatakan. Tapi orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, hadisnya nggak dipotong sampai di situ. Apa kelanjutnya? Kelanjutannya, wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang paling terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya sendiri. Tuh kan? Yang paling baik akhlak sama istri. Tuh, dengerin ya Pak. Subhanallah. Ya Bu, ya setuju kan Bu? Nah, begitu. Ada ya. Ada bapak-bapak itu sama orang care banget. Sama teman kantornya, udah makan belum? Gayanya care-nya gitu ya. Makan bareng yuk, gua traktir. Care banget. Tapi sama bininya, kasar bukan main. Malah bini yang nanya, "Pah, udah makan belum? Kalau belum makan sama mama, makan sono sendiri." Gak ada bahasa gua lagi kerja. Sama bini kok judes, jutak banget Pak. Jadi sebetulnya kalau ingin tahu orang itu baik atau tidak, kelihatan dari cara dia memperlakukan istrinya sendiri. Kalau saya, Bapak Ibu, ramah sama Bapak Ibu, wajar. Karena saya ustaz. Ustaz nggak ramah, ya nggak diundang orang lah. Betul nggak kira-kira? Iya kan? Pedagang ramah sama pembeli, wajar. Pedagang jutak, yang pembeli nggak malas beli ke sana lagi lah. Apalagi caleg ya, calon anggota legislatif, ramah sama konstituen, wajar lah. Wong dia kampanye. Kalau nggak ramah, ya siapa yang memilih dia? Wayahnya nyalek, kaca mobil dibuka, semua orang disapa. Coba kalau sudah jadi rapat tuh kaca mobil. Jadi wajar kalau orang ramah dengan orang lain itu wajar. Tapi kalau suami ramah dengan istri itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Mama yang cantik sudah makan belum? Iya. Itu luar biasa Pak. Ya cobalah dari sekarang kita ubah gaya komunikasi kita. Jangan sama orang ramah sama bini jahat gitu ya. Ngomongnya ketus bukan main. Laki-laki ini sudah keterbalik sih Bu. Belum dapat kayak pujangga. Subhanallah. Udah jam 2 malam WhatsApp, tahajud yuk. Modus ya. Padahal enggak tahajud enggak. Lagi nonton bola itu mah. Subhanallah. Tapi begitu sudah nikah, Masya Allah, judesnya. Wayahnya ngelamar, laki-laki zaman sekarang menembak, minta diterima cintanya, bersimpuh, tekuk lutut, minta diterima lamarnya. Tapi begitu sudah nikah, bini minta kerokin kena marah. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi itu adalah orang yang paling berakhlak dengan istrinya. Makanya Nabi itu Pak memanjakan istri, memuji istri. Manggil Aisyah saja, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Humaira itu putih kemerahan, pink bahasa kitanya. Kadang-kadang ibu-ibu itu maulah dipanggil begitu ya. Makanya kadang-kadang dandan serba pink, kerudung pink, baju pink, androk pink, kaos kaki pink, sendal pink, bedak pink, lipstick pink, blush on pink.
Ketiban lewat depan suaminya pengen dipanggil yang kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Allahu Akbar. Naudzubillah. Mentang-mentang anak babi pink juga. Keterlaluan bapak-bapak ini. Subhanallah. Jadi balik lagi bahwasanya yang terbaik itu begitu. Akhlak kita kepada istri kita sendiri. Itu yang terbaik. Bahkan begini Pak, bapak-bapak ini harus sadar gitu. Kalau kata ulama, yang wajib kita kasih sama istri itu bukan hanya nafkah makan minum. Jadi bapak-bapak itu yang kalau pengen dianggap bertakwa oleh Allah, ada uang makan minum, nafkah wajib kan ya? Ada uang nafkah khusus istri. Contoh begini nih, Mah, ini 15 juta buat kebutuhan bulanan di rumah, beras makan minum anak sekolah. Nah ini yang 15 juta untuk mama. Setuju nggak Bu? Boro-boro. Segitu juga kagak ya Bu ya. Ngayal mengayal gitu. Iya, kalau suami mampu nggak salah Pak. Ini mah enggak, semua gaji abrek masuk ke istri. Istri pening ngaturnya Pak. Ketiban makan nggak punya lauk marah-marah. Ya gaji cuma 1,5 juta mana cukup kan? Jadi kalau seandainya bapak-bapak lebih, silahkan begitu. Nah mah 5 juta buat belanja bulanan. Umpama kan begitu. Nah ini yang 3 juta buat mama. Ini duit apa Pak? Pokoknya terserah mama. Bawa ke mall sono habisin terserah. Mau ditabung juga nggak jadi masalah. Jadi memberikan bonus buat istri. Upah dia ngurusin anak. Upah dia ngurumat suami gitu. Bahkan upah dia ngurusin rumah tangga. Boleh. Kalau suami mampu. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksa. Yang sedemikian rupa. Bahkan saya pernah ditanya, Ustadz benar nggak kalimat kalau uang suami, gaji suami, uang istri juga. Tapi kalau uang istri saja. Itu salah, tetap salah Pak. Saya nggak setuju dengan kalimat itu. Uang suami bukan uang istri sepenuhnya, bukan. Uang suami bukan uang istri sepenuhnya. Uang istri adalah uang yang dikasih suami kepada istri. Itu yang benar gitu. Setuju nggak kira-kira? Nah, ibu-ibu harus cerdas dulu di sini, dia harus cerdas. Jangan salah. Hitungannya begini, suami itu boleh memanage uangnya Pak. Untuk istri sekian, untuk makan sekian, biaya anak sekian, untuk orang tua suami sekian, untuk saudara suami yang nggak mampu sekian, untuk sedekah ke masjid sekian. Suami berhak memanagenya. Kalau bapak-bapak semua uang dikasih ke istri, ketiban bapak mau ngasih emaknya sendiri, istri monyong. Begitu suami mau kelon di kamar, kelon emak lo sono kata dia. Ada istri-istri macam begitu. Maka betapa banyak Pak anak yang soleh sebelum dia nikah. Dia soleh sangat. Dia berbakti sama orang tuanya. Begitu sudah nikah, pelit sama orang tua. Bukan karena dia yang pelit, bininya. Mah coba sih mah 500.000 aja. Emak lagi sakit mau bantu berobat. Nggak ada, nggak cukup. Duitnya habis. Banyak yang kayak gitu Pak. Jadi anak gagal berbakti sama orang tua gara-gara bininya pelit. Ini bini yang di sana, kalau yang di sini nggak ada lah. Iya Bu ya. Makanya bapak-bapak, kalau gaji bapak-bapak 30 juta umpama nih ya. Ya 5 juta belanja, 5 juta kebutuhan anak sekolah kuliah, 5 juta buat istri. Bonus murni buat istri, terserah dia mau ngapain. Umpama 5 juta ngasih orang tua, sah, boleh. Tapi mengapa suami-suami zaman sekarang ngasih semua gajinya sama istri? Ya karena nggak cukup tadi itu. Ini duit sekian terserah lu mau diapain. Malah istrinya kudu nyari nafkah. Tambahan Pak, ngebantu suami. Makanya saya kalau masih ada yang bujang di sini, ada bujang-bujang minta ta'aruf sama saya. Pengen calon istri yang kayak mana? Kata saya, kalau bisa sudah kerja Ustadz. Alah cemen lu, kata saya. Suami kalau cari istri sudah kerja itu cemen Pak. Mengapa saya katakan cemen? Berarti nafkah rumah tangga dia minta dibantu istri. Suami yang punya harga diri, dia nggak mau menggunakan penghasilan istrinya untuk nafkah rumah tangga. Itu kalau punya harga diri. Kecuali kalau suaminya nggak mampu,
Istrinya yang ngomong, "Pak, karena gaji papa sudah habis buat cicilan mobil sama beli rumah. Nah, gaji mamah buat makan minum." Apa kata suami Pak? "Makasih ya, Ma. Mama adalah istri yang terbaik. Karena pengorbanan mama, papa janji nggak akan ganjen lagi, Ma." Misalnya. Kayak gitu, Pak. Biar istrinya terharu kan begitu ya. Harus sedemikian rupa. Jadi begini Bapak Ibu, di satu sisi suami berakhlak, di sisi lain istri juga harus berakhlak, pandai terima kasih kepada suaminya. Karena begini ya Bu, kebahagiaan sejati seorang suami itu pada istri yang solihah. Jadi dunia ini kesenangan, wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia ini adalah istri yang solihah. Bukan istri yang cantik Pak. Karena cantik itu ada habisnya. Cantik banyak saingannya. Bukan kebahagiaan bagi laki-laki ya Bu. Bukan mobil sport, bukan motor sport, bukan sepeda, bukan ya. Bukan juga kembang, apalagi janda bolong, bukan ya. Sejatinya kebahagiaan bapak-bapak itu istri yang solehah loh Bu. Bener aja. Soalnya begini Pak. Kalau istri yang solehah itu semua serba menyenangkan. Dia selalu pandai terima kasih kepada suaminya. Apalagi hidup susah ya Pak. Hidup susah melarat. Kendaraan cuman sepeda. Maaf ya Ma. Gara-gara nikah sama saya kamu jadi susah. Orang sudah punya apa-apa, kita cuman punya sepeda. Mana ngontrak lagi. Apa jawab istri soleha? Enggak kok Pak. Saya bangga punya suami kayak Papa. Subhanallah. Ada nggak sih yang kayak gitu tuh? Subhanallah. Ini mah jawabnya apa Pak? Iya sial gua dapet laki kayak lo. Allahu Akbar. Malah tambah pening lakinya. Jadi berakhlak itu kepada orang terdekat. Kalau suami kepada istrinya, kalau istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, baru ke yang lain-lainnya. Dan termasuk kepada tetangganya. Baik, sekarang yang terakhir.